Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alawi Channel ya. Kali ini saya akan membagikan rawatan harian untuk jalak suren yang ini bernama Jessie. Yang pertama di jam 6 saya keluarin di teras ya untuk menghirup udara segar. Karena bertujuan untuk merefleksi si jalak suren tersebut. Nah, ini dia si jalak surennya. Bagus juga untuk pernapasannya, relaksasi supaya tidak stres juga. Di jam 6 itu udaranya sangat sejuk, baik juga untuk jalak suren. Karena tipe jalak suren adalah berdarah dingin, yaitu suka kedinginan. Makanya jangan heran ya kalau di pagi hari, di sore hari, atau di siang hari, bahkan malam hari seringkali kita lihat jalak suren mandi di cepuk tempat minumnya. Apalagi saya disediain itu cepuk yang gede biar dia sesuka hati mandi kapanpun. Karena kesenangan jalak suren yaitu mainan air kayak bebek ya guys. Makanya saya sering saranin untuk jalak suren dikasih cepuk yang besar supaya dia bisa mandi kapanpun yang dia mau. Oke. Nah, bertepatan di jam setengah 8 cukup baik untuk menjemur jalak suren atau burung kita ya. Karena sekarang cuacanya lagi cerah, jadi jam setengah 8 pun cuacanya sudah sangat cerah. Bagus untuk jalak suren kita atau burung kicau kita. Jangankan untuk burung ya, buat manusia juga bagus. Makanya di jam setengah 8 sekalian saya berjemur juga ya. Nah ini ya, saya menuju ke lantai 3 karena saya bangunannya ada 3 lantai ya. Jadi yang paling atas itu untuk menjemur burung sekalian sama sayahnya ya. Oh ya guys ya, mohon maaf ya saya ini pakai kolor karena ini di pagi hari belum apa-apa tuh guys, cuacanya mantap, cerah sekali. Oke. Nah selanjutnya yaitu kita lepas cepuk minumannya, sekalian penahan yang bawahnya yang buat kotorannya. Tahap ke-1, tahap kedua. Apabila burung kalian belum gacor, lakukanlah tahap ke-1 dulu baru ke tahap kedua. Tahap ke-1 dulu bersihkan baru tahap kedua. Satu persatu ya, karena burung jalak suren saya sudah jinak jadi saya langsung lepaskan keduanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah ini dia ya tampilan setelah kita lepas penyangga untuk kotorannya atau saringan kotorannya, tahap ke-1 sama tahap kedua. Nice. Nah selain itu kita langsung membersihkan cepuk buat minumannya ya. Nah lihat ini saya cepuk minumannya sangat besar ya karena sekalian buat mandinya. Ini wajib dibersihkan setiap pagi atau juga bisa juga di setiap sore. Langsung saya penuhin karena ini pasti buat mandinya ya. Tuh langsung ditaruh ke tempatnya langsung. Jangan lupa penuhin airnya karena jalak suren itu suka banget sama air ya. Nah selanjutnya yaitu kita bersihkan tahap kotorannya untuk tahap ke-1 ya. Ini kita bersihkan pakai koas ya, harus agak ekstra ditekan-tekan ya. Nah ini pas lagi saya ngebersihin ini, bocil-bocil yang 2 tadi itu agak rese, dia turun naik, akhirnya saya sambil ngebersihin sambil juga ngedumel saya. Nah untuk tahap yang ke-1 ini saya sudah selesai, lanjut ke tahap yang kedua yang ada jerujinya. Kalau yang ini cukup dioles-oles aja ya, jangan sampai keras, menekan keras ya, cukup supaya kotoran-kotoran yang menempel itu terkelupas. Nanti kalau keras-keras nanti molokot guys, cepat rusak. Nah ini dia sudah bersih guys. Oke. Nah ini tampilan yang sudah dibersihin tahap ke-1 sama tahap kedua. Langsung kita keringin supaya kering ya guys. Nah kita lihat ya
sambil nunggu itu kering, kelihatan kan si Jeki tanpa ada tahapan 1 atau tahapan 2 penyangga untuk kotorannya. Jika burung kalian belum jinak atau belum gacor, jangan lakukan ini ya. Bisa-bisa burung kalian bisa kabur ya lewat bawah. Karena burung saya sudah terbiasa, sudah jinak, sudah gacor, jadi meskipun saya copot dia keasikan ya, malah keasikan dia loncat sana, loncat sini ke bawah ya. Tahap selanjutnya yaitu memandikan burung. Ada beberapa tips dari saya untuk memandikan burung, yaitu setelah dikeluarin si burung jangan langsung disiram pakai air. Biarkan dulu dia berjemur 5-10 menit ya, biar dia tidak shock juga saat kena air. Nah, ini sebelum kita semprot, kita keluarin dulu ya ini cepuk makanannya, biar tidak basah juga itu makanannya kena air pas kita semprot. Kebetulan saya mandiinnya disemprot ya. Ini tips bagi kalian teman-teman untuk pemandiannya disemprot ya. Yang pertama yaitu air semprotannya harus yang lembut ya, jangan yang kasar. Di sini banyak bocil-bocil yang rese, jadi saya semprot bocilnya, alhasil malah ditendang HP saya. Kan jadi jatuh. Nah, saya coba ini membuat video lagi. Mudah-mudahan si bocil-bocilnya sudah tidak rese ya. Setelah saya jampe-jampe itu kedua bocilnya. Nah, setelah kita semprotnya pakai yang lembut, jangan sampai disemprot ke paruhnya langsung ya. Apalagi burung kalian dalam keadaan gacor kayak burung saya ini ya. Dia meskipun disemprot-semprot, dia langsung berbunyi ya, buka isian, jangan sampai disemprot ke paruhnya. Itu akan mengakibatkan batuk, flu, dan penyakit lain-lainnya ya. Selain itu, jika semprotan yang kasar, si jalak suren akan gerabak kerubukan yang membuat si jalak suren stres. Nah, ini si bocil mulai lagi mendekat, mulai lagi rese, itu saya sambil ngedumel ya sama si bocil supaya tidak mendekati si HP tersebut. Nanti si HP tersebut tergeletak jatuh. Tapi ya namanya juga anak kecil kan, dibilangin juga susah ya. Nah, di sini saya lanjut untuk semprot-semprot sambil ngedumel ke si bocil karena ngehalangin kameranya ya guys. Nah, kita semprot yang lembut dari atas ya, kayak air mancur. Supaya apa bang? Supaya dia tidak gerebak kerubuk, sama tidak stres juga, dan meminimalisir si jalak suren terkena penyakit flu ataupun batuk. Nah, di sini kita semprot dari atas ya, kayak air mancur tepat ke kepalanya, bukan ke paruhnya. Tuh saya mencoba mendekatinya, ini si burung ini sambil bersuara ya. Karena ini saya silent, saya masukin audio ya, ini video bukan suara aslinya. Tujuan memandikan burung jalak suren yaitu untuk kesehatannya ya. Karena burung jalak suren juga memerlukan mandi disemprot supaya basah kuyup. Meskipun si jalak suren sering mandi dicepuk, perlu juga si jalak suren disemprot ya, biar semua badannya terkena air supaya si badannya basah kuyup semuanya. Karena meskipun mandi dicepuk tapi dia tidak basah semuanya ya. Tapi kalau untuk menaikkan birahi, jangan sering-sering dimandikan ya. Kalau udah gacor bisa 3 hari sekali ya, atau 2 hari sekali. Nah, ini jika sudah dimandiin, sudah disemprot, kita jangan lupa ya masukkan lagi ini cepuk makanannya. Jangan sampai lupa ya, nanti dia kelaparan. Lalu kita mengasihnya ya, atau ekstra puding berbentuk serangga ya, yaitu jangkrik saya ngasihnya. Karena burung saya sudah gacor, jadi saya kasih pagi 3, sore 3 ya. Kalau burung Anda mau menaikkan birahi, bisa mengasihnya jangkrik 5 pagi,
5 sore ya. Saya kasih cukup 2 saja karena takutnya nanti over birahi. Tujuan ngasih jangkrik tiap hari yaitu untuk kebutuhan nutrisinya ya, supaya si burung tersebut sehat, suaranya maksimal dan badannya fit ya. Nah, kita lalu kalau sudah semuanya kita jemur selama 3 jam ya maksimal kalau yang sudah gacor. Nah, jangan lupa juga ini tahapan kotoran yang pertama kita pasang ya. Tahapan kedua juga kita pasang. Jika semuanya sudah terpasang lalu kita jemur maksimal 3 jam ya untuk burung yang sudah gacor. Yuk kita cantolin, guys. Oke. Nah, coba lihat meskipun burung jalak suren tadi sudah dimandiin, sudah disemprot, kadang juga dia mandi lagi ya. Dicepuk, guys. Emang gak ada habis-habisnya, gak ada kenyang-kenyangnya kalau soal mandi. Pasti dia mandi terus. Oke. Nah, ini dia tampilannya. Jika kandang sudah bersih, cepuk minumnya sudah bersih, burungnya sudah dikasih jangkrik, dimandiin. Nah, si burung juga akan memberikan suara yang bagus, maksimal, dan tentunya pemilik pun senang. Setelah itu kita jemur maksimal 3 jam ya. Saya biasanya menjemur 2 sampai 2 jam setengah ya. Yuk kita tunggu di jam 10 atau setengah 10 ya. Let's go. Oke. Nah, jika sudah dijemur selama 3 jam maksimalnya ya, kita langsung angkat si jalak suren tersebut ke tempat yang teduh tapi panas ya. Nanti saya tunjukin. Oke. Nah, ini ya setelah penjemuran tadi si jalak suren lalu kita angkat, disimpan ke tempat yang teduh tapi panas ya, tapi tidak juga terkena sinar mataharinya langsung. Lihat sinar mataharinya menuju ke sana tapi ini cuacanya terang. Nanti kita angkat di jam 4 sore ya, dimasukin ke dalam rumah. Setelah itu dikasih jangkrik 2 lagi. Nah gitu ya guys untuk keseharian saya merawat si Jessie ini. Jika video ini bermanfaat silahkan share, lalu like and comment. Jika ada yang bertanyakan nanti saya menjawabnya lewat video juga ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.